Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan Bapak pengurus masjid beserta seluruh jajarannya, semoga selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Masya Allah malam hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Mudah-mudahan hidayah yang ada dalam diri kita pada malam pertama ini masih kekal sampai malam terakhir. Amin ya rabbal alamin. Karena biasanya seminggu pertama masjid ramai, pasarnya sepi. Kalau sudah seminggu terakhir masjidnya sepi, pasarnya ramai. Siapa yang ngisi? Ibu-ibu semua. Karena ini tamu yang sangat mulia. Kata Nabi, laqad ja'akum syahrun 'azim. Akan datang kepada kalian tamu yang agung, bulan yang agung. Maka mari sama-sama kita bersolawat dulu. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah dari Mekah, maka orang Mekah itu saking senangnya menyambut Nabi dengan sholawat. Apa sholawatnya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Yuk sama-sama. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini selalu agung di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat terus berjalan, kota amal jangan sampai disia-siakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di meja ceramah tidak boleh lebih dari 15 menit. Sepanjang-panjangnya ceramah tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena baru 5 menit saja jamaah sudah lihat, sudah melihat jam. Bagaimana bercepat-cepat tarawih? Kata Nabi SAW, ketika datang malam pertama bulan Ramadan, maka semua umat Islam akan diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Kecuali 4 golongan. 4 ini jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Siapa yang pertama? Adalah yang pertama datang di bulan Ramadan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi siapa saja yang hari ini masih punya orang tua, durhaka dia kepada orang tua, maka malam ini Allah tak akan ampunkan dosa dia. Dan kalau kita jadi orang tua punya, naudzubillah, contoh kita punya anak durhaka, khusus malam ini ampunkan Bapak Ibu.
Supaya apa? Supaya anak kita tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Satu hari Nabi SAW berjumpa dengan satu orang ibu yang kehilangan anaknya. Maka dia pun lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Tidak lama kemudian anak itu berjumpa, langsung dekat dengan ibu itu, langsung diberinya susunya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, maukah ibu itu memasukkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada anaknya. Ketahuilah wahai sahabatku, Allah menyayangi kalian 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Namun sayangnya Allah itu tidak akan kita dapatkan kalau kita durhaka kepada orang tua. Makanya biasa di tempat kita nih kalau mau puasa, kuburan itu ramai. Untuk apa? Nah, karena mungkin dulu ketika hidup orang tua kita tak sempat kita berbakti kepada dia. Maka sebelum puasa datang, takut kita tidak diampuni oleh Allah, kita datang ke kuburnya minta ampun kepada Allah atas semua kekurangan kita dalam melayani dia. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kata Nabi. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu kita, di bawah telapak kakinya orang tua kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk anak yang durhaka. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya bilang tadi, kalau kita punya anak yang sudah durhaka, maka malam hari ini ampunkan dia ya Allah. Aku ampunkan anakku ya Allah, maka ampunkan dia ya Allah. Saya pernah baca satu artikel men-share orang Arab. Salah satu cara supaya Allah meridhoi anak kita, maka ucapkan dari lisan kita orang tua, ya Allah, aku ridho kepada anak ini ya Allah, maka berilah keridhoanmu kepada dia juga ya Allah. Kenapa? Ridho Allah nyampainya kalau sudah ridho orang tua. Dan semoga orang-orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa banyak sedekah untuk mereka. Yang kedua, siapa lagi yang tidak akan diampuni oleh Allah di bulan Ramadan? Yang kedua adalah orang yang memutuskan silaturahim, qati'ur rahim. Kemarin waktu halal bihalal, bukan halal bihalal, acara silaturahmi dan saling memaafkan, kemarin saya sudah sampaikan. Gak apa-apa diulang lagi, mana tahu lupa. Kalau kita tidak suka sama orang, jangan diniatkan untuk putuskan silaturahim. Karena apa? Tidak suka sama orang beda cerita, memutuskan silaturahim juga beda cerita. Tidak suka dengan orang mungkin karena sifatnya, karena ini, karena itu. Biasalah manusia ya kan. Sedangkan kita laki bini saja beda persepsinya. Yang satu mau ke Sumbar ya kan, yang satu lagi mau ke Medan. Itu tidak jumpa dia, beda seleranya. Tapi setidak sukanya kita sama orang, jangan diniatkan kita putuskan silaturahim sama dia. Kenapa? Kalau kita putuskan silaturahim, maka amal kita tidak akan diangkat oleh Allah. Doa kita tidak akan nyampai kepada Allah. Puasa siang, malam, tarawih, nanti mau sahur, tahajud, ya kan? Doa kita buat, habis subuh tadarus, habis zuhur baca Quran, habis asar zikir, nanti mau buka kita sedekah. Banyak waktu yang dihabiskan, harta sudah dikeluarkan, badan sudah capek, tapi pahala tidak dapat. Gimana kira-kira Pak? Hanya karena memutuskan silaturahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak suka dengan orang memutuskan silaturahim. Kira-kira Pak, lebih banyak kesalahan manusia kepada kita atau salah kita dengan Allah yang lebih banyak? Mana kira-kira? Ketika Qarun ditenggelamkan, dia berkata kepada Nabi Musa, tolong aku Musa, tolong aku Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, puluhan kali. Bahkan ada ulama mengatakan 70 kali dia menyebut ya Musa, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa,
Sebegitunya engkau bencinya kepada Qarun ini. Dia memanggil namamu berkali-kali, bahkan 70 kali, tapi sedikit pun engkau tidak ada keniatan untuk menolongnya. Kata Allah, wahai Musa, seandainya dia menyebut ya Allah 1 kali saja, maka aku akan tolong dia saat itu juga. Kita ini terkadang ingat kesalahan orang sama kita, tapi kita lupa kesalahan kita dengan Allah. Sesalah-salahnya kita dengan Allah, mengangkat tangan kita, Allah kabulkan nggak? Pasti Allah kabulkan. Allah tuh nggak kayak kita, Pak. Kita nih kalau tidak suka sama orang, jangankan melihat wajahnya, mendengar namanya pun nggak enak, hilang mood kita dibuatnya. Tapi Allah, Masya Allah, maka sifat rohim, kasih sayang itu mesti kita ada, timbulkan sedikit-sedikit di dalam hati. Ketika kita lihat kesalahan orang sama kita, lihat pula kesalahan kita dengan Allah, maka hilang tuh, Pak. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk malam ini termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, siapa yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah? Yang ketiga adalah peminum khamar, orang yang makai narkoba, sabu, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan cucu kita tidak terkini, Pak. Masya Allah, saya dengar di kampung saya parah, di kampung daripada di kota sekarang, Pak. Ya kan, mompa sana sini kata orang kampung. Jangankan sawit, ya kan, ayam di belakang rumah pun, tabung gas 3 kilo pun tewas, habis. Semoga anak cucu kita Allah jauhkan daripada khamar dan selainnya, amin ya rabbal alamin. Terakhir, ceramah malam ini sedikit aja, cari duitnya malam ini yang banyak. Siap-siaplah ibu, ya kan. Saya beraninya gas sama ibu-ibu aja. Kenapa? Ibu-ibu yang megang duit, bapak ini mana ada duitnya lagi? Udah muka lesu semua ini. Ya Allah, THR belum cair, ya kan. Baju lebaran bini, baju lebaran anak, baju lebaran adik, baju lebaran emak, ya kan. Kok tahu, Ustaz? Saya kan laki-laki, tahulah. Yang keempat, siapa lagi yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam Ramadan ini? Yang terakhir adalah orang yang menyimpan kebencian kepada satu orang muslim. Satu orang saja tidak Allah ampunkan dosanya, apalagi 2, apalagi 3 orang. Jangan, Pak, hapuskan kebencian kita kepada kaum muslimin ini. Orang Palestina saja yang tidak pernah jumpa dengan kita, tidak tahu kita siapa dia, mau kita bantu. Ini orang yang satu masjid sama kita, sholat bertetangga sama kita, beda RT saja sama kita, masih kita simpan kebencian di dalam hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini Ramadan, Pak. Kata Nabi, siapa yang bulan Ramadannya baik, insya Allah dari Syawal nanti sampai Syaban dia akan jadi orang baik. Sebaliknya, kalau Ramadan saja jadi orang bangsat, maka nanti dari Syawal sampai Syaban lebih bangsat lagi. Kalau Ramadan ini kita tidak bisa meningkatkan amal, maka jangan berharap Syawal sampai Syaban bisa bertambah amalnya. Bahkan sebaliknya, Ramadan yang sholat wajibnya berapa kali lipat gandanya, Pak? 70 kali, Pak. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan, berapa? 70 kali. Sholat sunnahnya sama seperti wajib. Jangan pikir 70 kali pahalanya juga, Pak. Kata Nabi, pahala itu akan dilipat gandakan di zamannya, di harinya, dan pada tempatnya. Contoh, 1 rakaat di Makkah Al-Mukarramah berapa ganjarannya, Pak? 100. 1 dosa yang kita buat di sana berapa ganjarannya? Berapa? Sama. Enggak, pahalanya saja bertambah. Kalau kita buat dosa di sana juga nambah. Tadi kalau kita sholat di bulan Ramadan 1 rakaat 70, maka kalau buat dosa berapa, Bu? Sama. Maka hati-hati.
Kalau udah mau ke kiri sedikit ceritanya, saya lagi puasa. Nanti kita sambung setelah buka. Sabar. Baru jam 4 nih, tanggung. Sayang kan nggak dapat pahala kita. Nanti kita sambung habis buka. Kalau kita buat pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kalau buat dosa juga dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang di bulan Ramadan tidak meningkat amalnya, maka sungguh dia celaka di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada bedanya dengan bulan lain. Yang Allah inginkan, sekarang Allah kasih kita umur walaupun belum tentu sampai akhir. Allah ingin kita dua perkara, bertambah amal atau bertambah taubat kepada Allah. Kalau dua ini tidak bisa kita buat, tidak ada alasan kita hidup sekarang. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautana rahatan lana fi kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup kami untuk menambah kebaikan. Kalau kami hidup tak bisa menambah kebaikan, lebih baik mati. Untuk apa hidup bertambah dosa? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari malam hari ini di malam pertama di bulan Ramadan kita niatkan, ya Allah, berikan aku hidayah untuk meningkatkan amal sampai terakhir di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berikan aku, ya Allah, kekuatan ibadah sebagaimana orang-orang soleh kuat beribadah. Diniatkan. Berikan aku kekuatan sedekah sebagaimana ahli sedekah di bulan Ramadan, ya Allah. Berikan aku kenikmatan baca Quran sebagaimana orang paling nikmat baca Quran. Diniatkan semua, Pak. Ada yang bayar niat, Pak? Tidak ada. Niat itu gratis. Diniatkan semua kebaikan. Maka Allah mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, masuk ke poin utama lagi, ya kan? Pada malam hari ini, sebagaimana di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, bahwa ada beberapa kegiatan kita di bulan Ramadan, Ibu. Nanti 10 malam terakhir ada qiyamul lail, ada sahur bersama. Kira-kira, Bu, kita telepon rumah makan tuh, kalau kita nggak kasih duit, datang nasi bungkusnya? Datang? Enggak, ya kan? Nanti mungkin berapa belas puasa ada apa namanya? MTQ untuk anak SMP dan SD di masjid kita. Adzan, ya kan, baca Quran. Bu Ibu, nanti ada juga MTQ-nya, lomba lari. Itu tentu memerlukan dana. Kurang lebih tahun ini, Bu, kurang lebih ya. Itu butuh dana 65 juta. Saya lihat selesai malam nih kayak ini. Ya kan? Apalagi yang PNS gaji 13-nya udah cair. Saya bacakanlah sedikit ya. Ini yang sudah masuk nih. Dari hati ke hati boleh juga, dari kantong ke kantong boleh juga, dari rekening ke rekening boleh juga. Enggak harus dari ke hati aja. Dari rekening ke rekening boleh juga. Ada rekening masjid. Dari Bapak Ketua Haji Khairul Saleh 700.000, dari Hajah Eva Dewi 350.000, dari Bapak Mulyadi 350.000, dari Bang Budi Setiawan, Budison ya, 350.000, dari Bapak Sahmila 100.000, Bapak Agus Salim 100.000, dari Bang Iqbal Hidayat 1 juta. Semoga Allah terima, amin ya rabbal alamin. Kayaknya masih banyak orang kami lagi belum ada namanya di sini, ya kan? Pak RW kayaknya belum ada juga namanya sih. Pak RT 1 sampai 7 belum ada juga nih. Pak Imam belum ada juga nih. Gawat nih, ya kan? Udah. Pak RW udah. Kok nggak ditulis nih, Masya Allah, nggak sportif nih kayaknya. Pak RW gopek. 500 ya gopek. Ibu-ibu mau dicatat juga namanya malam nih. Kalau malam ini selesai, Bu, 65 juta, insya Allah nggak ada lagi kutipan besok, Bu. Kalau tak selesai, Bu, terancam saya dengan gorim-gorim yang lain. Tadi kalau besok Ibu lihat saya nggak pakai baju baru, udahlah itu, ya kan? Dah aman tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berinfak membantu panitia Ramadan,
diketuai oleh Bapak Osman Tri, boleh langsung menghubungi beliau, menghubungi Gorib atau panitia Ramadan yang lain. Insya Allah sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan berpuluh-puluh, bahkan beribu-ribu kali lipat. Semoga Allah mudahkan harta kita, semoga Allah mudahkan rezeki kita. Kadang ada ibu-ibu yang malu, ya kan? Enggak harus duit, Bu, enggak harus duit. Yang di leher ibu tuh laku kok dijual, laku enggak? Yang di telinga, kalau ada yang di hidung, bahkan ada yang segan, Ustaz. Saya ada juga, Ustaz, emas tersembunyi. Di mana? Di gigi. Nanti kita cari tukang gigi untuk mencabutnya. Boleh juga, laku juga itu. Bapak-bapak, insya Allah. Bapak ini dia orangnya ikhlas-ikhlas dia. Nggak mau dia, takut ketahuan bininya. 1.400.000 kumpulan bakul Ramadan pada malam hari ini. Semoga yang bersedekah Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang bersedekah alhamdulillah, yang tak bersedekah inna lillah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Bapak Saleh, sekarang lupa bawa duit, Ustaz. Saya bilang tadi tidak harus dari kantong ke kantong, dari rekening ke rekening boleh juga. Kami menerima dalam bentuk apapun, mau cash, non cash boleh, insya Allah. Jangan lupa besok, Pak, ya. Dibawa duitnya, disiapkan dari kantong. Kalau yang ceramah kan nggak lewat dari kotaknya ke sini. Kalau lewat dia ke sini, nggak juga masuk duitnya, orang nggak bawa duit. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.